Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Shalom semua. Oke, terima kasih untuk malam yang indah ini. Saya Adi, mewakili Mama Sianyo. Nanti Mama akan datang juga ya. Oke. Ya, saya ingin menceritakan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Saya sekeluarga tinggal berlima. Papa udah nggak ada, almarhum di tahun 2008. Terus Mama kemarin akhir bulan November, kan sebelumnya kan Mama nggak pernah medical check up. Lalu karena ya, ada teman-temannya di Rumah Sakit Siloam Karawaci, itu ada mamografi. Terus kita ya udah Mama ikutan mamografi bersama teman-temannya. Nah, pada saat dicek, tiba-tiba hasil lab itu menandakan bahwa ada maligna di sebelah kanan, payudara sebelah kanan. Kita bingung karena anjuran dari rumah sakit itu suruh biopsi kalau nggak MRI. Lalu kita kalang kabut dalam arti, loh kok bisa gitu? Apa sih penyebabnya? Dokter juga nggak ada yang bisa tahu penyebab dari benjolan tersebut apa. Cuman saran mereka ini harus coba diambil mengarah ke ganas atau tidak. Nah, lalu di awal Desember kita sharing semua, ada teman Mama yang dokter, katanya coba deh cek di Singapura. Karena kalau di Indonesia katanya kan belum tentu pasti 100%. Karena dokter-dokter di Indonesia istilahnya ya hanya istilahnya mau cari duit lah, komersil. Akhirnya Mama Tidak semua dokter. Tidak semua dokter. Tapi ada ya. Saya sebagai dokter nggak enak. Terus. Nah, lalu dari situ kebetulan kita memang bersama kakak saya Vera itu memang ada rencana buat planning ke Singapura. Jadi kita ya udah, jadi kakak saya Vera ke Singapura bukannya tujuannya jalan-jalan, tapi sekalian nemenin Mama check up gitu. Kita udah buat janji Dr. Chong Wei An. Nah, di rumah sakit Singapore General Hospital khusus untuk ini ya, payudara. Nah, mereka bilang, waduh, ini udah termasuk mengarah ke ganas. Nah, kakak saya Vera dari Singapura kan, kalau saya kan kerja, jadi saya istilahnya nggak ikut ke Singapura. Gimana nih, minta pendapat sama adik-adik dan kakak-kakaknya gitu yang lain. Disuruh biopsi, ya karena kan kita awam, kita nggak tahu apa sih biopsi itu sebenarnya. Ya udah, akhirnya mungkin langsung mengambil kesimpulan di biopsi, karena dokter di sana harus tahu ini mengarah ke ganas atau tidak. Karena kalau tidak mengarah ke ganas, oke, aman. Tapi kalau mengarah ke ganas harus cepat diambil tindakan. Akhirnya diambil biopsi, setelah itu kan pulang, karena kita cuma pesan tiket 3 hari. Nanti dokternya tinggal email ke adik saya Verlin. Nah, udah setelah pulang, pas kita terima emailnya, kita kaget. Loh, kok hasilnya waduh sangat di luar dugaan gitu. Ternyata divonis itu kanker payudara, memang ukurannya masih kecil, itu 0,5 cm. Tapi udah Mama juga sendiri bingung, Tuhan kenapa kok dikasih cobaan seperti ini gitu. Apa yang telah dilakukan oleh saya gitu. Ya tidak lama kemudian kita sekeluarga berkumpul, ya kita minta melakukan mesbah Tuhan bersama-sama malam-malam. Tuhan, kita minta tolong petunjuk sama Tuhan, apa sih yang sebenarnya yang Tuhan mau gitu dalam keluarga kita ini. Kita nggak mau terulang kembali, Papa kan udah dipanggil sama Tuhan dengan umur yang masih sangat muda, yaitu 56. Nah, saya nggak mau gitu, kita sekeluarga, karena kita awam dengan Dan kanker saya payudara. juga belum menikah, harus jelas tuh. Bilang. Dan saya juga tahun ini mau menikah. Tepuk tangan dong biar semangat. Good. Terus? Ya saya juga nggak mau, karena yang belum menikah 2, saya dan adik saya Verlin. Terutama Verlin yang
banyak andil, cuman dia lagi nggak bisa hadir karena dia ada bersama teman-temannya lakukan refreshing gitu. Setelah itu, udah kita melakukan mesbah Tuhan, kita minta petunjuk, tiba-tiba kakak saya Vera, coba deh minta sounding sama Pak Timotius katanya. Gitu. Karena kita sih memang gereja di Tangerang. Cuman kalau Pak Tim ke Tangerang selalu bercerita ya tentang kesembuhan segala macam. Kita punya nomor Pak Tim, lalu kita malam-malam kontak Pak Tim. Gitu. Ya udah Pak Tim dengan mungkin ya malam-malam ngantuk atau apa, coba suruh email, tanya-tanya, tapi nggak dibales-bales. Seperti Pak Yongki yang tadi dicuekin ya Pak ya. Iya, terus. Oh Tuhan ampuni dia. Ya terus. Ya udah, tiba ya. Bentar, dia SMS saya malam-malam. Telepon Pak. Ya, telepon malam-malam, terus SMS nomor email, Iya. minta form pelepasan, betul nggak? Lalu saya cuekin, bukan, saya belum email. Terus. Ya udah, adik saya Verlin, dia ya terutama yang paling care lah, istilah mencari di internet segala macam, dia cari di YouTube segala macam, terus terima dari Ibu Indri. Nah, Bu Indri itu istri saya, baik kan Iya. istri saya. Akhirnya yaudah dikirimin semua form pelepasan segala macam. Pak Tim baru nanya, udah dapet belum? Ya kita bilang udah dapet. Karena akhir Desember itu Mama harus segera dilakukan operasi. Yaitu ada 2, pengangkatan payudaranya dengan semua. Biayanya itu memakan 10.000 Singapura US dollar atau sekitar kalau total 140 sampai 200 jutaan. Kalau diangkat semua, tapi istilahnya habis sudah dioperasi. Itu pas untuk biaya pernikah itu. Terus? Atau kedua, diambil benjolannya, itu plus minus harganya 7.000 Singapura sampai paling mentok 10.000 sekitar 70 jutaan. Tapi ditambah radiasi bukan kemoterapi. Kalau kemoterapi kan itu sangat sakit sekali, ya kan bisa merontokkan rambut. Nah ini hanya untuk kulit kering. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Sekarang mamanya dipanggil. Kamu tetap di sini. Sekarang jadi langsung. Dan surat-suratnya di bawah nih. Jadi surat dokter di bawah. Nanti akan dibuat filmnya ya, jadi bintang film ya. Nah itu yang 140 juta itu. Ya silakan, kasih mic ke Mama. Jadi Anda jangan salah paham, saya bukan mencuekin. Pak Hadir, Bapak udah hati Bapak belum? Oh, Pak Bram, sorry. Jadi, karena istri saya waktu terima telepon itu ikut dengar, langsung respon, itulah penolong. Jadi, Verlin sambung ke istri saya, dikirimi filenya. Akhirnya, kita ketemu di sini ya. Saya, Ibu, Adi sama Verlin, saya suruh pelepasan. Nah, Anda tahu, si Verlin sama Adi bilang, saya juga, iya sekalian sudah. Seanak-anaknya pelepasan, betul ya? Iya. Luar biasa. Nah waktu itu akhirnya saya dibantu oleh Dr. Imelda, karena beliau murid Miracle Academy dan juga wanita, kan saya nggak tahu soal wanita, dan dia dokter. Nah silakan Bu, gimana perasaan Ibu waktu divonis dokter sakit seperti itu? Shalom saudara-saudara. Waktu saya divonis sama dokter suruh operasi, saya bingung sekali. Saya bingung Pak, terus sambil berdoa saya sampai menangis gitu. Saya nggak tahu mau bertindak apa gitu Pak. Saya mau operasi tapi saya mengingat segalanya gitu ya. Terus saya kalau nggak dioperasi saya bagaimana gitu Pak. Penyakit kan makin membesar katanya ya. Terus saya sambil berdoa sama anak-anak sekeluarga, saya minta dukungan doa juga sama teman-teman. Terus ternyata saya percaya dengan iman. Saya mau berserah sama Tuhan. Pasti Tuhan yang menyembuhkan saya. Amin. Tuhan segalanya buat saya. Amin. Saya selalu setiap malam saya berdoa untuk mesbah. Ternyata pas saya mau udah jadwal operasi tanggal 26 Januari. Waktu itu sebelumnya juga mau dijadwal kamar penuh Pak di Singapura.
Untung penuh ya. Kamar penuh. Terus saya jadwal lagi, dokternya libur. Oh bagus Iya, kan. dokter libur waktu itu mau perayaan Sincia. Ya. Terus sudah itu saya jadwal lagi, ya tanggal 26 dah habis Sincia gitu ya. Pokoknya saya pulang, saya selalu berdoa sama anak-anak semua, teman-teman saya dukung doa. Terus apa mau, ya saya percaya Tuhan yang bekerja Pak. Tuhan yang bekerja selalu itu waktu itu nggak tepat terus, mundur. Ternyata memang betul-betul Tuhan yang menyembuhkan saya Pak. Setelah itu pas saya cek lagi, saya kan udah doa pelepasan juga ya Pak ya. Saya udah doa pelepasan. Waktu itu jadi Ferry minta nasihat saya. Pak Tim sebaiknya, pertanyaannya gini, saya ingat Ferry. Enak dioperasi semua, diambil semua payudaranya, minta maaf, itu 10.000 dolar Singapura, atau diambil benjolannya aja Pak Tim. Terus saya masih ingat, saya bilang begini ya, kenapa nggak yang pilihan yang ketiga? Loh apa itu? Mujizat. Amin. Gratis, betul nggak? Iya, amin Pak. Amin, tepuk tangan dong. Akhirnya Ibu konsultasi juga sama Dokter Imelda, didoakan juga sama-sama, pilih mujizat ya. Amin. Oke, terus gimana perasaannya? Ya, terus yang Pak Tim juga bilang nggak usah operasi, yang percaya dengan iman, pasti Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan. Dengan Dokter Imelda juga. Saya berserah, benar-benar berserah sama Tuhan, bahwa Tuhan itu yang menjamah saya. Pada waktu ada KKR juga Pak, saya datang ya, waktu tanggal 25 Desember Gelora. Saya tuh benar-benar merasakan hadirat Tuhan, merasakan aliran panas di saya gitu Pak. Saya menangis di situ, saya terasa panas, Tuhan yang menjamah. Terus setelah itu ya saya memang saya cancel juga ya, waktu yang mau operasi itu saya cancel. Sebelumnya saya cek lagi. Ternyata tuh benjolan itu udah nggak ada Pak, udah bersih gitu Pak. Ternyata Tuhan yang bekerja, memang Tuhan yang bekerja, saya suruh sabar gitu Pak ya. Lalu sempat dapat diskon dari Singapura ya? Gimana ceritanya? Gimana? Jadi ada telepon dari Singapura atau email? Di email. Ya, emailnya gimana? Coba terangkan Adi. Ya, jadi dari dokter Singapura kan bingung kok ini kenapa di cancel terus. Akhirnya mereka dari biaya 10.000 Singapura, mereka turunin sampai 3.000 Singapura. Iya. Waduh, kita kaget gitu. Nah itu juga semakin, waduh ini, jadi Tuhan apa nih rencanamu? Kok tambah murah begitu ya? Iya, tiba-tiba dokter Singapura, udah pokoknya kamu tenang aja, saya kurangkan biayanya sampai 3.000 Singapura, dia bilang. Karena kan kita kirim emailnya, maaf dok, kita istilahnya lagi mencari dana gitu. Kita minta undur deh sampai Februari, boleh tidak gitu. Tapi tiba-tiba mereka dari Singapura telepon ke adik saya Ferlin, nah dikonfirmasi seperti itu. Ya udah kamu tenang aja, saya kurangkan sampai 3.000. Jadi cuma 7.000 Singapura. 7.000 Sing dolar. Ya udah akhirnya kita konsultasi. Nah, minta petunjuk sama dari hamba Tuhan Ibu Imelda dan Pak Tim seperti itu. Terus akhirnya tahu sembuhnya gimana? Kan Ibu rasa nggak ada apa-apa. Terus periksa ke dokter lagi. Oh, boleh sebutkan ini, terangkan. Ini apa? Kamera, tolong kamera. Ya, ini hasil USG-nya Pak. Nah, ini waktu di Singapura ya, Di. Ini ada benjolan di sini Pak. Pakai mic. Iya, gimana Bu? Ini hasil USG. Ini yang di Singapura. Iya. Awalnya yang siloam nih awalnya Pak. Ini siloam. Ini awalnya di sini. Awalnya siloam. Iya. Nanti yang baca Dokter Imelda ya. Iya. Saya nggak sekolah ini dulu. Udah deh. Ini Pak, awalnya yang di siloam. Ini ada benjolan di sini, sebelah kanan, payudara sebelah kanan. Iya. Iya. Udah, saya sambil berdoa Ke Singapura. ngecek lagi, ternyata sama. Hasilnya ada benjolan juga, sama persis yang di siloam. Masih sama gitu Pak. Saya terus bergumul, saya sambil berdoa Jujur, terus. waktu Ibu disuruh milih antara dihabisin sama demo benjolan, pilih mana waktu itu? Rencananya, jujur. Rencananya ya saya masih bingung Pak.
Oke. Lalu setelah tahu sembuh dari dokter gimana? Ya, saya cek ulang. USG lagi, Pak. USG lagi. Setelah saya berdoa, bergumul terus, dapat berapa sebulan ya? Sebulan. Saya cek ulang ke 4 dimensi ya, USG 4 dimensi. Ternyata dokter mencari-cari USG saya. Mana katanya ini nggak ada, katanya nggak ada apa-apa. Saya yang salah apa dokter Singapura yang salah, dia bilang. Dia bingung, dia cek lagi terus sampai kiri kanan terus. Aduh, kata saya, iya dok, Tuhan Yesus yang sembuhkan saya dok, Tuhan yang menjamah. Dokter sampai bingung, sampai nggak ada sama sekali gitu. Ya saya memang percaya benar-benar Tuhan yang bekerja untuk penyakit saya ini. Tuhan yang menyembuhkan. Oke. Yang di 4 dimensi itu sudah, jadi ada rongsen dan 4 dimensi, dua-duanya sudah. Yang ini 4 dimensi. Sama sebelumnya kan mungkin saudara sekalian kan ada yang dapat BBM ya, yang mengenai yang penemuan yaitu Pak Warsito, yaitu yang dia mempunyai alat, yaitu seorang peneliti dari Jepang, tapi dia mengobati untuk kakaknya itu untuk kanker payudara yang udah stadium 4. Nah kita juga ada ke situ. Yeah. Nah mereka bilang memang benar ada benjolan gitu yang menyebar. Nah tapi setelah itu kita doa segala macam, kita balik lagi sebelum mama kan mau ngambil alatnya udah jadi. Terus minta tolong dicek, mama tetap udah pesan alat? Sudah. Ya. Pesan sebulan baru jadi, Pak. Sebulan baru jadi. Nah, terus? Udah setelah itu mama minta dicek. Jadi kan biasanya kalau orang-orang kan cuma langsung ambil alatnya doang, langsung dipakai. Nah cuman mama nggak mau. Saya penasaran, mau cek dulu, saya cek dulu. Oh ya udah cek. Nah, terus yang ngecek yang pas itu USG dia bingung juga loh. Ini kok bisa sambil minum apa? Dia bilang minum herbal apa? Dia bilang enggak, kata saya gitu ya. Saya berdoa dengan Tuhan, oh bagus ya. Ini katanya yang tadinya ada jadi enggak ada nih, kata dia gitu. Yes. Ya, begitu. Jadi di 4 dimensi ya? 4 dimensi di Gading Serpong enggak ada, di peneliti enggak ada. Warsito juga Oke, enggak dokter ada. Imelda maju ke depan. Secara dokter jelaskan, Bu. Ini spontan ya. Coba jelaskan secara dokter, bisa enggak tiba-tiba benjolan itu hilang? Hilangnya kemana coba? Ibu dokter cari coba. Kasih mic ke dokter. Oke, jelaskan secara kedokteran dok. Dia belum pernah sekolah model begini. Jelaskan dok, secara kedokteran gimana? Silakan dok. Tetap di sini ya. Shalom. Saudara-saudara, di dalam ilmu kedokteran itu ada yang namanya scanning. Scanning itu macam-macam, ada CT scan, MRI, dan 4 dimensi. Yang dilakukan oleh Ibu Shana di waktu di Singapura, yang di Siloam itu bahwa memang di situ diketemukan adanya benjolan. Jadi dalam ilmu kedokteran disebutkan adanya hiperaneurorik pada mame. Jadi itu artinya adanya benjolan. Jadi kalau kena sinar X, benjolan itu akan kelihatan berwarna putih. Tadi yang dikasih tanda dengan ukurannya berapa mili. Nah, biasanya dokter akan melakukan diferensial diagnosanya adalah sugesti mame, makanya disarankan untuk biopsi. Tapi karena mujizat Tuhan, kemudian saya secara ilmu kedokteran itu tidak bisa, karena yang namanya payudara, kanker mame yang disebutkan suspek maligna itu penyebarannya biasanya udah kemana-mana. Jadi yang diambil kenapa dilakukan biopsi untuk dokter menentukan apakah dia sebuah keganasan atau tidak. Kalau dia sebuah keganasan, dilihat sejauh mana yang akan diambil. Apakah seluruh payudara histerektomi total atau hanya sebagian. Baru nanti dipakai payudara palsu. Tetapi dari mujizat Tuhan yang terjadi, karena ternyata 4 dimensi itu artinya gini, jadi ukurannya itu lebih pasti dibandingkan MRI yang biasa. MRI kan ada sampai 3 dimensi. Yang terbaru yang sudah dilakukan itu sampai untuk seluruh rumah sakit internasional dengan ISO 2000 itu udah pakai yang 4 dimensi. Nah, yang hasilnya dari hasil 4 dimensi itu yang kemarin diperiksa di Lipo Karawaci ya, Gading Serpong itu ditandakan bahwa tidak tampak lesi. Jadi lesi itu artinya ilmu kedokteran itu tumor, nggak ada lagi, bersih total. Jadi memang secara ilmu kedokteran ini sebuah mujizat. Makanya dokternya tidak percaya itu kemana. Bagaimanapun juga kalau yang namanya sudah didiagnosa secara MRI itu udah pasti positif kanker mame.
ya, tumor mame, belum tentu kanker ya, tapi dokter bisa tahu itu cancer itu dilihat dari bentuknya, biasanya ada pengerasan dan segalanya. Itu aja Pak. Yes, terakhir Ibu, siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuh, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Baik kami yang di Miracle Center di Kuningan ini, dan juga di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia melalui YouTube, kami siap menerima mujizat cinta yang menyembuhkan. Karena Vera, Verni, dan Adi, dan Feni mencintai mamahnya. Mereka berdoa, dan mamahnya disembuhkan oleh cintanya Bapa dalam Yesus. Kami tahu malam ini, kami juga akan menerima mujizat cinta yang menyembuhkan. Yang hadir tidak pernah ada yang kebetulan. Kami bukan hanya memerlukan mujizat, kami terima mujizat. Dan kami siap menjadi mujizat dan menjadi pembuat mujizat. Dalam nama Yesus, urapi semua kami, urapi hamba-Mu. Semua kita berkata amin. Tepuk tangan yang dahsyat. Karena begitu besar kasih cinta. Karena begitu besar kasih Bapa kepada kita. Jadi dimulai dengan cinta. Coba kalau saya ganti. Karena begitu besar bencinya Tuhan kepada kita, habis kita. Begitu besar murka Tuhan. Anda tahu? Tuhan itu kakinya tumpuannya bumi. Kalau bumi digereduk Tuhan, deg-deg-deg, gempa bumi, saudara. Apalagi gini. Jebol benua. Tapi Tuhan itu bukan pembenci. Tuhan bukan pemurka. Tuhan kita itu kasih. Karena begitu besar, kasih. Bilang sama kiri kanan, siapapun engkau, apapun latar belakangmu, mau brengsek, mau kata yang kita dia apa? Bangsat ya? Sontoloyo. Itu kata dari mana, Yong? Bilang kiri kanan, biar kamu sontoloyo kayak Yonggi. Bilang, Yesus mengasihimu. Karena begitu besar kasih. Dahsyat ya? Saya nggak tahan, saudara. Saya tantang Anda hari ini. Kasih pendeta terbatas. Kayak tadi tuh. Sorry Adi, sorry Vera. Kasih pendeta itu terbatas. Pak Tim, saya email ya. Saya SMS ya, nomor emailnya kirim ya, nggak kirim-kirim. Untung dia nggak tersinggung. Ya, dan untung Verninya itu cari di YouTube, di internet, ketemu nomor telepon istri saya. Saya lagi bingung-bingung, istri saya bilang, udah dikirim. Ya, saya beritahu sama Anda, itulah kasih pendeta terbatas. Kasih orang tua terbatas. Ya. Tapi saya minta tolong Pak Sani, tolong di Facebook atau di email saya, di Facebook saya, di web saya, langsung dikasih. Download form baptisan, gitu. Jadi langsung download sendiri, gitu. Form kematian tidak tersedia. Katakan haleluya. Katakan yes. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Musik saja, musik saja. Dengar baik-baik. Terus musik. Lewat nyanyian, tiba-tiba tumor, kanker, kista, sakit apapun bisa pergi. Ada kasih dari surga mengalir. Yes, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Katakan kasih dari Yesus mengalir di hatiku.
buat damai di hidupku. Buka tanganmu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi. Katakan bersama saya, mujizat cinta yang menyembuhkan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, kasih Bapa. Kasih Tuhan kepada kita itu tanpa syarat. Seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Tapi dengar baik-baik, janji Tuhan itu bersyarat. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu kasih Tuhan untuk semua orang. Untuk penjahat, orang yang masuk penjara, teroris, juga sama. Tapi dengar, kasih Tuhan tanpa syarat untuk semua. Tapi janji Tuhan, katakan janji Tuhan bersyarat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, diberikan anaknya yang tunggal. Supaya, bukan berhenti di situ. Supaya barang siapa, whoever yang percaya, tidak binasa. Katakan tidak binasa. Katakan tidak sakit. Oh, nggak bisa, Pak. Sejak engkong saya sudah darah tinggi, papa saya tinggi darah, saya pasti nanti juga akan mati karena darah tinggi. Bilang tolak. Nggak bisa, Pak. Oma saya diabetes, mama saya juga diabetes. Saya sejak umur belasan udah diabetes. Bilang, diabetes pergi, asam urat pergi, kolesterol pergi. Siapa yang mau masuk surga tanpa asam urat? Siapa yang mau masuk surga tanpa diabetes? Siapa yang mau masuk surga tanpa kolesterol, asam urat? Siapa tahu masuk surga tetap langsing? Oh, Yongki angkat tangan loh. Puji Tuhan loh, Fon. Dia pasti pengen loh, Yong. Fon, itu bersyukur. Hah? Katakan haleluya. Saya tantang Anda hari ini dengan baik-baik. Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Tapi janji Tuhan Ada 4 jenis orang jika dihubungkan dengan mukjizat. Pertama, orang yang perlu mukjizat. Tangannya ke saya. Orang yang perlu mukjizat. Kedua, orang yang terima mukjizat. Ketiga, orang itu jadi mukjizat. Yang keempat, orang itu bisa buat mukjizat. Anda pilih jadi yang mana? Siapa yang mau 4-4-nya? Katakan dalam Yesus. Bisa. Katakan yes. Katakan amin. Kita perlu mukjizat hari ini. Indonesia butuh mukjizat. Keselamatan manusia Indonesia itu rapuh, saudara. Serius. Habis main futsal, anak-anak 9 orang di Tugu Tani jalan di trotoar, tanpa permisi ditabrak, mati. Mari kita percaya Tuhan punya banyak cara. Katakan yes. Kau selalu punya cara untuk stop. Tadi ibu bayangkan,
sudah di rumah sakit, mau operasi, kamarnya penuh. Pas kamarnya kosong, dokternya libur. Keren banget ya. Tuhan, apa itu maksudnya? Oh, Tuhan punya cara. Saya itu kalau dengar kesaksiannya, Tuhan punya cara. Saya lupa email, istri yang email. Untung gak kecewa. Katakan yes. Saya mau beritahu sama Anda hari ini, Tuhan punya banyak cara. Jangan dihitung dengan Anda. Dan ingat, yang datang sebagai pelayan akan terima kuasa untuk menyembuhkan. Amin. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala berbuat. Pegang dadanya masing-masing dan ku tenang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan putranya yang tunggal. Titik. Yang kedua, supaya barang siapa yang percaya akan cintanya itu tidak binasa. Binasa masuk neraka aja kagak. Apalagi cuma sakit, kanker, kista, tumor, lumpuh, bisu, tuli, buta. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan punya banyak jalan, Tuhan punya banyak cara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, sering kita itu berpikir secara matematika. Loh, matematika itu baik, tapi kita selalu matematika, lama-lama matematika. Dan mati beneran. Katakan haleluya. Dan heran saudara, godaannya ya dia. Begitu mau percaya mukjizat, rumah sakit Singapura kasih diskon. Kasih godaan gitu loh. No, diskon loh. Mungkin diskonnya kurang gede, coba diskonnya 70%. Ya. Tapi itu pas untuk menikah. Ingat loh, menikah kita diundang ya. Yang mau diundang angkat tangan semua loh, adik. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, Anda pilih sebagai orang yang perlu mukjizat, terima mukjizat, jadi mukjizat, dan membuat mukjizat. Kita akan lihat Markus pasal 2. Ada perkara yang ajaib di sini. Kita akan lihat Markus pasal yang kedua, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Anda perlu tahu Kapernaum itu adalah kota metropolitan, pinggir pantai, di mana semua lalu lintas tata niaga di Israel waktu itu lewat Kapernaum. Kalau Anda pergi ke Israel selalu dibawa ke kota Kapernaum, tapi Anda jangan kecewa. Kota Kapernaum itu tulis City of Jesus, kota Jesus. Tapi kota itu runtuh sampai hari ini. Karena apa? Kota Kapernaum terima mukjizat. Ada banyak mukjizat tapi tidak percaya. Sehingga Yesus berkata, percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Yang percaya angkat tangan. Aku percaya. Yes, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Yesus sedang khotbah, orang berbondong-bondong begitu banyak. Bahkan di rumah itu, di pintu pun udah penuh. Seolah-olah sudah tidak ada kesempatan lagi. Tapi ingat, karena cinta ada kesembuhan. Katakan haleluya. Ayat yang ketiga, Markus pasal 2. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh
digotong oleh 4 orang. Ada seorang yang lumpuh, katakan lumpuh. Anda jangan tersinggung. Waduh Pak Tim, saya nggak lagi lumpuh. Lumpuh ada 2, lumpuh fisik dan non fisik. Ada orang yang fisiknya nggak lumpuh tapi jiwanya nggak ada semangat. Ditanya, jadi rencananya kamu setelah kuliah kemana? Itulah, saya nggak tahu mau kemana. Setelah kamu kerja rencana kapan menikah? Itulah, saya nggak tahu harus menikah sama siapa. Jadi kamu gimana dengan pabrikmu? Nggak tahu lah, saya mau tutup aja. Gak ada semangat, semangatnya lumpuh. Ini suami istri nih. Wah dulu waktu masih pacaran, berkobar-kobar, bernyala-nyala. Setelah menikah, redup. Serius. Lumpuh cintanya. Dulu kemana-mana gandengan tangan. Beli nggak beli, pokoknya gandengan tangan. Serius. Begitu pegangan tangan nyetrum. Sekarang kalau pegang tangan, kram. Bukan nyetrum. Saya mau beritahu, lumpuh emosinya, lumpuh semangatnya, lumpuh dalam pikirannya. Tahu orang lumpuh, saudara? Coba saya mau beri contoh. Orang yang lumpuh tangannya dulu. Katakan lumpuh. Kurang keras, lumpuh. Kurang keras juga, lumpuh. Kurang mantap, lumpuh. Kurang keras. Katakan haleluya. Nah, kalau lumpuh itu berarti nggak bisa apa-apa lagi. Pernah nggak suatu saat Anda salah tidur, tangannya begini atau begini, begitu bangun terus tangannya gimana? Les gitu. Pernah? Saya pernah mau rapat, jadi saya datang sejam lebih awal takut macet. Lah saya tidur di mobil, tangan saya begini sejam. Begitu saya bangun, telung. Saya langsung bahasa roh kudus, lama-lama kenapa nih Tuhan? Dosa apa saya? Tahu-tahu ciung, ngalir darah ciung. Bisa. Itu bukan lumpuh, itu namanya bukan kram. Apa dokter Imelda bahasa Latinnya? Kesemutan. Darah nggak mengalir. Tapi kalau lumpuh beneran saudara, tangan bisa begini. Kemana-mana digendong. Betul nggak? Kalau nggak jatuh gini, gedebuk. Orang ini lumpuh. Katakan orang lumpuh. Saya tanya, orang lumpuh bisa jalan nggak? Jadi kalau kau hidup, kau punya kaki tangan, tapi nggak bisa apa-apa, itu lumpuh namanya. Jangan tersinggung. Disuruh melayani, nggak bisa. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Main musik, wah, fales. Singer, mau batuk aja fales. Oke, jadi aser, nggak bisa. Kalau makan, bisa. Itu bukan lumpuh, rakus. Tapi dengar, karena cinta. Katakan karena cinta. Katakan haleluya. Cinta yang pertama adalah cinta dari 4 orang temannya ini. Ada 4 orang menggotong temannya yang lumpuh. Pertanyaan saya, mudah nggak ngangkat orang lumpuh sendirian? Halo? Susah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, waktu orang lumpuh ini nggak bisa apa-apa lagi, apa yang terjadi? 4 orang ini punya cinta untuk mengangkat. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Rumahnya udah penuh, di pintu pun penuh. Jadi gimana caranya? Ayo. Gimana caranya? Anda jangan salah paham. Di Israel, rumahnya itu batu. Jadi kalau dindingnya batu, atapnya juga batu.
Tapi di sela-sela atap itu supaya dapat matahari dikasih ruangan kosong. Itu ditutup. Itu dibuka. Lalu pelan-pelan diturunkan dari atas atap. Mari kita baca sama-sama. Katakan yes. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Langkah pertama adalah cinta itu membuat unity. Katakan cinta membuat unity. 4 orang, jalan sama-sama yuk. Kalau yang satu, kamu kecepatan, gimana sih? Jatuh itu orang lumpuh. Bukan hidup atau mati. Katakan cinta membuat unity. Lihat tadi ibu sakit, anak-anaknya unity. Ayo berdoa. Ya. Malam-malam telepon pendeta. Malam loh itu. Jam 11 nggak salah ya. Vera nggak berani, Verni suruh telepon. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya ditelepon jam 1 pun nggak apa-apa. Saya lebih baik ditelepon daripada nggak bisa ditelepon atau sudah mati. Katakan haleluya. Apa yang terjadi saudara? Cinta membuat kita unity. Mari kita unity. Yang kedua, cinta membuat tidak mudah menyerah. Atap dibuka, diturunkan. Katakan cinta membuat unity. Cinta membuat tidak mudah menyerah. Kata-kata menyerah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu diampuni. Katakan cinta membuat beriman. Katakan cinta membuat unity. Cinta membuat tidak mudah menyerah. Cinta membuat beriman. Yesus berkata, karena melihat iman mereka, saya minta malam ini malam mujizat. Bukan cuma untuk saudara di Miracle Center di sini, tapi saudara yang di rumah. Mungkin Anda sedang masuk rumah sakit. Anda terbaring berminggu-minggu. Dokter bilang gak ada harapan, gak ada obat. Tapi ada dokter di atas segala dokter yang punya banyak jalan, yang punya banyak cara. Katakan haleluya. Katakan yes. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Ibu tadi dia tenang. Bayangin saudara, udah beli alat yang kata peneliti itu dengan alat listrik ya Bu ya, magnet, itu bisa sembuh. Kakaknya udah sembuh, dia udah pesen ya, alatnya sudah ada. Tunggu 2 minggu lagi jadi. Sebelum jadi ibu itu bayangin, periksa dulu. Tapi itu tetap dibeli enggak ya? Tetap harus dibeli untuk kenang-kenangan. Ada yang mau coba? Saya beritahu sama Anda, cinta membuat unity, cinta membuat tidak menyerah, cinta membuat beriman. Ada iman. Katakan haleluya. Yang keempat penutup, dan kita akan berdoa. Markus pasal 2. Tetapi ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui jalan hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat 10 sama-sama semua baca, 2, 3.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan apa saudara? Orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di depan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bilang dong sama kiri kanan, yang begini belum pernah kita lihat. Katakan, cinta membuat unity. Cinta membuat tidak menyerah. Cinta membuat apa? Imannya kuat. Katakan, cinta membuat dosa kita diampuni. Sebelum diampuni kita harus mengaku dosa. Yesus bilang dosamu diampuni atau sembuh dulu? Dosa diampuni. Adakan pengakuan. Dosa, kasih itu buat kita mengaku dosa. Mengaku dosa. Katakan amin. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari jemaat Miracle Service seluruh Indonesia nyanyikan, takkan ku ragu, takkan ku. Nyanyikan. Mungkin Anda di rumah sakit, duduk di kursi roda, Anda sedang sepi sendiri, berputus asa tanpa pengharapan. Katakan, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku, punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, di dalam caramu, dan ku tenang. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.